Sharing is caring in 5 minutes quarter life crisis. Yep, quarter life crisis. Pasti teman-teman udah pada tahu dong, or at least udah pernah dengar sebelumnya, atau bahkan mungkin di antara kalian ada yang lagi ngalamin. Menurut aku, this is very interesting topic, khususnya untuk kita-kita yang lagi ngejajakin usia 20 tahun ke atas. Jadi sebelumnya gue udah baca beberapa artikel, bahkan jurnal terkait hal ini. Kayak apa itu KLC, apa pemicunya, sampai dengan solusinya. Karena ini sangat amat singkat padat, karena cuma 5 menit, jadi gue bakal langsung aja go to the topic. Apa sih quarter life crisis? Nah, seperti yang kalian tahu, atau mungkin ada kalian yang gak tahu, quarter life crisis ini adalah kondisi ketidakstabilan mental sehingga menimbulkan banyak perasaan cemas dan takut akan hal-hal yang belum terjadi. Tapi before kita discuss about quarter life crisis ini lebih jauh lagi, gue pengen banget ngebahas salah satu hal penyebab kita ngalamin kondisi ini. Karena sebelum gue tahu, gue juga penasaran nih, apa sih penyebab kita ngalamin quarter life crisis ini? Nah, apa sebenarnya faktor membuat kita berada di posisi yang gak enak ini? Mau apa-apa jadi susah, mau gerak tapi gak tahu gimana caranya, pokoknya takut dan cemas mulu yang dirasa. Jadi kalau menurut gue, ada nih yang namanya emerging adulthood, yaitu masa ketika individu mulai mengeksplorasi diri dan lingkungannya. Atau dengan kata lain adalah masa ketika lo udah mulai realize bahwa lo mulai dewasa dan memiliki banyak pilihan-pilihan hidup yang harus lo pilih demi masa depan. Nah, karena banyaknya pilihan ini, seringkali lo bakal ngerasa kebingungan untuk making decision mana pilihan yang paling tepat, dan kondisi ini cenderung mendorong timbulnya rasa depresi dan stres. That's why gue gak mau banget ngalamin hal-hal kayak gini lagi. Mungkin lo mengenal dua kondisi ini ya. Kondisi pertama, lo ngerasa enjoy dan seneng aja dalam mengeksplorasi diri karena mungkin lo udah ngerasa punya passion dan bakat yang tepat dan benar. Dan kondisi kedua, lo ngerasa bingung dengan passion dan bakat lo, maka perasaan yang akan muncul adalah kecemasan, rasa tertekan, pressure, bahkan hingga perasaan hampa gitu. Jadi kira-kira lo sedang atau pernah ngerasain kondisi yang mana nih? Bagi sebagian lo yang pernah atau mungkin lagi ada di kondisi kedua, lo bahkan merasakan apa itu yang dinamakan quarter life crisis. Jadi menurut Alexander Robbins dan Abby Wilner, yang pertama kali mengemukakan istilah quarter life crisis ini, kedua ahli tersebut memberikan julukan kepada remaja sebagai 20-something, yaitu remaja yang baru saja meninggalkan kenyamanan hidup dan mulai memasuki dunia nyata. Ya, jadi menurut Robin dan Wilner ini, quarter life crisis ini adalah perasaan khawatir yang hadir atas ketidakpastian hidup yang mencakup karir, pertemanan, keluarga, bahkan kehidupan percintaan yang umumnya terjadi pada sekitar usia 20 tahunan. Jadi secara simpelnya nih ya, quarter life crisis ini adalah kondisi ketika lo ngerasa terjebak dalam pilihan hidup dan membuat lo meragukan pilihan karir dan identitas diri lo. Jadi apa sih tanda-tanda lo ngalamin KLC? Tanda-tanda ini sebenarnya banyak, tapi beberapa diantaranya nih, yang pertama lo ngerasa nggak mengetahui keinginan dan tujuan hidup lo. Terus juga pencapaian pada usia 20 tahunan itu nggak sesuai ekspektasi. Terus juga ada sesuatu yang membuat lo takut banget akan kegagalan. Terus yang keempat, gak ingin ngerelain masa kecil dan masa remaja berakhir. Yang kelima, takut gak bisa ngambil keputusan yang tepat. Dan yang keenam, ini yang paling parah sih, membanding-bandingkan diri. Ketika lo ngalamin kondisi quarter life crisis, hidup lo tuh bakal dihantui rasa cemas dan rasa ragu ketika melihat pencapaian teman-teman lo, bahkan mulai membandingkan compare gitu dengan pencapaian teman-teman lo gitu. Parah kan? Lo juga mulai terpuruk karena merasa kemampuan lo tuh nggak sebanding atau sehebat sama teman-teman lain. Nah teman-teman, kalau lo udah merasa di situasi yang kayak gue bahas, kemungkinan besar lo emang sedang berada di kondisi quarter life crisis. Dan apakah hal tersebut adalah sesuatu yang buruk? Kalau menurut gue ya, personally, sebenarnya quarter life crisis ini nggak selamanya buruk kok. Tergantung dari point of view kita dalam menyingkapinya, ngehandle hal-hal tersebut. Jadi menurut gue, quarter life crisis ini adalah kondisi yang lumrah-lumrah aja yang dirasakan oleh orang-orang di usia transisi. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya, ketika lo ngalamin kondisi ini, lo bakal dihantui dengan perasaan cemas dan ragu. Tapi kalau lo bisa nyikapinya, ngehandle-nya dengan baik dan selalu berpositive thinking, quarter life crisis ini akan membawa lo ke fase dewasa yang lebih baik. Oke? Cemas akan masa depan itu it's okay. Itu oke
oke gitu. Artinya lo bisa mempersiapkan hal-hal lebih matang demi masa depan yang cerah. Ragu akan kemampuan diri sendiri, it's okay. Artinya lo bisa mencari cara untuk lebih percaya diri dan meningkatkan kemampuan lo gitu ya. Jadi udah 5 menit. Thank you banget udah ngedengerin aku ngomong-ngomong hal ini. Semoga bisa bermanfaat dan berguna bagi kalian, menambah wawasan dan lain-lain sebagainya. Oke? Terima kasih.